malam, kalau malam tuh sampai jam 2 jam 3. Wah, luar biasa. Sampai tangan tuh Pak Ipa ya, karena kita kejar tayang. Waktu itu kan 5 hari, sampai tangan tuh pada bengkak, keluaran darah. Seolah nggak nyadar bahwa Oke, dari dapat bahannya, ceritain selanjutnya Ki, karena kan kita harus tahu nih seperti apa golok barrel ini tercipta kan? ya dari situ pas kita pagi ya, pas kita pulang dari curug tersebut, langsung kita ke lokasi besi yang sudah ini, yang besi web yang kita cari ke Krakatau sih nggak dapat, ke Pantura nggak dapat, ke Cimahi nggak dapat. Itu kok ini yang dicari itu ini ternyata gitu. ada di kaki Curug ya. gitu Pak Ipa. Nah dari situ karena saya kepala kampung ya, langsung saya wawar di speaker masjid waktu itu, speaker balai RW di speaker masjid, wang gitu kan, beberapa orang wawar bahasa kampungna teh ieu bahan teh geus aya, hayu urang panggul ke sarerea. Turun lah jadinya salah lembur gitu Pak Ipa, ngangkut bahan baku nu di lokasi dugikeun ka nanti tempat pembentukan itu gitu. Berapa hari Ki dari dapat bahan itu pembuatan goloknya Ki? Ya itu kan kurang lebih kita kan H-5 ya, Pak ya. H-5 ya, dari itu kita ada 5 hari 5 malam untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya, akhirnya golok tersebut, bahan tersebut dibawalah ke lokasi tempat pembuatan secara massal tadi. Gitu. Pemandaian. Jadi orang-orang warga sekampung kami itu udah langsung berkumpul kan, saking bersemangat, terus reus gitunya, bunga bahwa bahan baku yang dicari-cari itu udah ada. Itu. Jadi 5 hari 5 malam lah nanti ya, disitulah kita. Tapi sebelum itu Pak Ipa, karena kita orang timur gitu kan, ya kita harus biasanya ya saya sebagai kepala kampung waktu itu ya berinisiatif lah, karena ini dengan segala keterbatasan koordinasi biaya dan sebagainya. Makanya kami mengundang semua warga waktu itu, dari anak kecil sampai kakek-kakek, nenek-nenek tuh turun di area lapang waktu itu ya, kurang lebih ya warga Ciberem waktu itu 1.000 orang. 1.000 orang luar biasa. 1.000 orang ya, satu kampung kami itu kurang lebih 1.000 orang ya, turun langsung itu di acara ya, kita adakan sebuah munajat kayak tadi, atau sebuah syukuran atau istighosah lah kita menyebutnya. Tapi kita siapkanlah hal-hal tertentu yang kadang seorang tua ya kudu aya lamun urang syukuran kayak hajatan kayak gitu. Tapi niatan kita munajat, istighosah, doa bareng lah satu kampung. Yang nggak tahunya Pak Ipa, dari mulai kita istighosah tuh saksi hidup banyak waktu itu. Orang-orang di kampung kami itu sampai histeris nangis, nggak tahu saking reusna bahwa pekerjaan ini mungkin udah 50% kayaknya jadi gitu. Umur Ciberem bakal ngeni rekor dari 10%, 50% jadi nambah yakin naik lagi bahan sudah ada gitu. Proses pembuatannya berapa hari Ki? Ya tadi 5 hari 5 malam dengan teknik ya, kita gunakan tenaga ahli nanti di perahnya, terus nanti ada tenaga ahli di serangkanya, terus dibilahnya, di besinya kayak gitu Pak Ipa. Ya sesuai para keahlian. Jadi siang malam gitu. Siang malam 5 hari 5 malam, kalau malam tuh sampai jam 2 jam 3. Wah, luar biasa. Sampai tangan tuh Pak Ipa ya, karena kita kejar tayang. Waktu itu kan 5 hari, sampai tangan tuh pada bengkak, keluaran darah. Seolah nggak nyadar bahwa ini tuh udah waktunya istirahat. Sigan kesurupan aja. Sigan kesurupan lah gitu sekian nama. Luar biasa. Tapi nggak ada yang sakit Ki? Ya alhamdulillah lah waktu itu secara ini mungkin ada sakit panas tiris, terus kadang ada juga yang kena ini matanya kayak kebentur kotoran, debu lah kayak gitu. Tapi kan tidak terlalu dirasa lah, saking semangat ingin menciptakan golok. Jadi pelaku sejarah mungkin ya Pak Ipa, jadi bahagia lah kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi sahabat, golok ini penuh dengan sejarah ya. Tadi terciptanya dalam waktu 5 hari 5 malam. Nanti kita bahas nih misterinya, ada simbol-simbol apa dari proses penciptaan ini di episode selanjutnya. Siap. Nah Ki, dari 5 hari 5 malam nih, kita dilanjutkan dengan prosesi world record ya? Iya. Waktu itu bagaimana Aki bisa meyakinkan bahwa golok saya ini golok terpanjang? Panjangnya berapa meter Ki? Lebarnya berapa Ki? Iya. Jadi kebetulan kan waktu itu
sebelum kita bikin kesepakatan kita mau pisahkan rekor itu kan udah jelas, udah ada golok-golok panjang sebelumnya gitu Pak Ipa. Golok terpanjang sebelumnya berapa meter Waktu gitu? itu yang ada di Indonesia saja di Ciomas waktu itu di Banten ada yang 7 meter. 7 meter ya. Terus di Kalimantan ada yang 7,7. 7,7. Di Betawi, yang di Balai Kota Betawi ya, di waktu Pak Anies masih gubernur waktu itu, Pak Anies Baswedan itu 4,5 meter golok Betawi, 4,5 meter. Iya. Di Sumedang ada 2,5 meter. 2,5 meter. Nah, Di Subang ada alhamdulillah 13 meter. 13 meter. Jadi golok Luar biasa. King Barlin ini 13 meter. Tercipta dalam waktu 5 hari 5 malam. Akhirnya bedog ini pun menjadi bedog Rekor terpanjang di dunia. terpanjang di dunia. Terakhir saya dengar Ki, bedog ini sudah bergeser dari rumah Ki Barlin ke museum Wisma Karya Subang. Wisma Karya Subang ya. Iya. Ini saja Ki diceritakan bagaimana golok ini bisa Sampai di Wisma gitu ya. Sampai Aki merelakan Iya. golok ini disimpan Di Wisma Karya. Wisma Karya Subang. Ya, setelah beberapa tahun golok tersebut disimpan di rumah gitu Pak ya, di Kampung Cibeureum, Tanjung Siang, Subang. Mungkin sahabat Kipas Subang juga ada yang pernah dengar atau pernah lihat langsung gitu kan merangnya. Waktu itu sekitar 4 tahun 5 tahun ya di rumah saya terus itu Pak Ipa, dan pernah dikunjungi dari puluhan negara waktu itu ya Pak Ipa ya. Mungkin mengingatkan lagi ini review buat sahabat Kipas Subang semua tentunya, para penulis banyak apa ke rumah saya gitu kan. Ya ada satu sisi waktu itu tahun 2020-an ya kebetulan Pak Ruhimat waktu itu ya, Kang Jimat, Ya, Kang satu Jimat, Bapak ya. Bupati Subang, terus beberapa juga petinggi pimpinan legislatif juga ke rumah dan sebagainya. Banyak yang Kang Opi gimana kalau misalkan ini golok ini disimpan di Subang, di Wisma Karya kayak gitu. Sebagai pertimbangannya satu lebih aman, terus yang kedua juga tempatnya lebih mumpuni, terus yang ketiga ini akan dijadikan sebagai pembelajaran bagi banyak pihak. Jadi kajian anak-anak sekolah, kreativitas, warisan budaya, cagar budaya dan sebagainya gitu. Ya setahun dari 2020 waktu itu Pak saya tuh berpikir seolah-olah tuh saya tuh tidak rela melepaskan apa yang pernah saya perjuangkan habis-habisan gitu Pak ya. Ya dari situ ya sampai satu titik dari 2020 2021 tuh saya keselang dulu bikin Sirnaan waktu itu kan Pak seolah-olah tuh saya tuh mau lari dari kenyataan kalau golok tuh nggak mau pindah seolah-olah gitu kan. Gak rela lah gitu kan. Maaf ya bukannya ini kan itu juga secara ini juga ngabisin semua aset saya juga gitu kan Pak gitu kan untuk membuat sesuatu itu, jadi susah lah ngelepasnya gitu. Perjalanannya panjang, sejarahnya panjang dan sebagainya. Tapi setelah 2021 beberapa tokoh ke rumah, beberapa ini saya diskusi dengan beberapa pihak termasuk dengan keluarga dan sebagainya. Kalau ini menjadi hal yang lebih baik daripada disimpan di rumah, tapi pembelajarannya hanya orang Cibeureum, hanya orang Tanjung Siang yang bangga. Dan kalau misalkan dipindah di Subang, mungkin orang Subang secara keseluruhan yang lebih luas, lebih banyak lagi, atau dari luar Subang lebih tahu dan mudah mengenal ya. Dan ini menjadi sebuah inspirasi ya akhirnya kami relakan lah gitu Pak Ipa, golok tersebut dialih rawatkan di Museum Wisma Karya Subang. Itu dengan satu tujuannya tadi untuk lebih edukasi untuk hal yang lebih bermanfaat lah, intinya seperti itu. Itu kebetulan dengan momentum hari yang bersejarah juga kan gitu, Pak Ruhimat dengan beberapa petinggi kepala dinas waktu itu, Pak Kadisdik, Pak Tata, Pak Kabid Kebudayaan, Pak Kada dan sebagainya. Nah, Opi gimana kalau secara momentum gitu jadi simbolis bahwa hari pahlawan 10 November 2021 waktu itu ya bertepatan dengan Hari Pahlawan, ini sebagai simbol perlawanan warga khususnya Tanjung Siang Subang, bahwa di daerah kita itu ada salah satu tokoh pahlawan dan sebagainya, dan area pertempuran Sisupan dan sebagainya. Dan ini golok mudah-mudahan menjadi simbol perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten Subang itu Pak Ipa gitu. Luar biasa ya. Jadi sahabat, golok Barlin ini sudah dapat dinikmati oleh siapapun itu di Museum Wisma Karya Subang. Jadi kalau mau lihat keberadaan golok terpanjang ini silahkan datang ke Wisma Karya Subang. Iya. Oke Ki, ini terakhir Ki,
yang Aki pegang ini saya baru lihat nih bentuknya Bentuknya goloknya unik juga gitu ya. Ini salah satu bentuk golok ya. Ini tujuannya ya, motifnya ini siapa ya kalau tokoh wanita seperti ini gitu ya, pakai mahkota seperti ini gitu kan ya. Iya. Ya mungkin Ibu Ratu cenderungnya ya. gitu Ibu Ratu lah kayak Ibu gitu Ratu. Pak Ibu ya. Kalau Ibu. saya lebih suka dengan Macan ini ya. macan, singa. Singa ya. Ini saya tetap Subang. Subang banget gitu. Ya. Oke sahabat, sampai di sini. Nanti ke depan kita akan Gali lagi. Siap. Misteri dari angka-angka yang tercipta dari golok Barlin ini. Siap. Terakhir Ki, ada yang ingin disampaikan Ki? Motivasinya Ki? Ya terima kasih sekali lagi sahabat Ibas Subang. Tentunya dari golok Barlin, dari golok terpanjang, mungkin kita bisa belajar bersama bagaimana kita bergotong royong, menyatukan tekad, berkarya dari keberagaman, dari berbagai kalangan gitu kan, yang tadi itu dengan segala kemampuan yang berbeda-beda tetapi untuk satu tujuan gitu. Kadang untuk berbuat baik kita tidak harus nunggu kaya dulu. Untuk berbuat baik tidak harus nunggu pintar dulu. Untuk berbuat baik tidak harus nunggu orang lain suka dulu sama kita. Pok, pek, prak, bismillah. Turun. Oke, terima kasih. Demikian sahabat, podcast pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.